Halo teman-teman, pada kali ini saya akan bahas salah satu lapisan bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, lapisan air. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita ini terdiri dari 2/3 perairan, yang terdiri dari 96% air garam dan sisanya ada 4% air tawar yang bisa kita gunakan. Nah, air yang ada di bumi ini tidak berubah, jumlahnya akan tetap, hanya saja wujudnya yang berbeda-beda. Nah, kenapa ya bisa begitu? Itu karena ada siklus pada air. Apa sih siklus air itu? Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, yang terjadi secara terus-menerus. Nah, proses siklus air ini terjadi di lapisan troposfer ya, di atmosfer. Supaya lebih jelas lagi, langsung aja kita bahas. Dadah! Siklus hidrologi pendek atau siklus hidrologi kecil. Nah, kenapa ya bisa disebut demikian? Itu karena siklus hidrologi pendek ini sangatlah sederhana, hanya melibatkan beberapa tahapan saja, yaitu penguapan pada makhluk hidup yang disebut transpirasi, penguapan pada air yang disebut evaporasi. Kenapa ya bisa menguap? Karena ada panas dari matahari yang mengenai badan air dan terjadilah penguapan. Lalu ada pembentukan awan atau kondensasi. Kondensasi terjadi karena uap-uap air tadi berkumpul dan membentuk awan. Oh ya, selain suhu, kelembaban udara juga mempengaruhi proses hujan loh. Nah, kalau kelembaban sudah mencapai 100%, maka terjadilah hujan. Saat hujan terjadi, berarti udara kala itu sudah tak mampu lagi menahan uap air yang berkumpul. Proses hujan ini disebut juga dengan presipitasi. Di proses hidrologi pendek ini, hujan turun di tempat penguapan yang sama. Contohnya, menguapnya di laut, lalu hujannya di laut lagi. Selanjutnya, siklus hidrologi sedang. Pada siklus hidrologi sedang, hujan terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat penguapannya. Pada siklus sedang, penguapan terjadi pada makhluk hidup, yaitu transpirasi, dan di daerah perairan yang kita sebut evaporasi. Kemudian berkumpullah titik-titik uap air yang membentuk awan, yang disebut kondensasi. Lalu ada angin yang mendorong awan-awan ini ke wilayah daratan. Proses ini kita sebut adveksi. Setelah sampai di daratan, uap air yang terkumpul semakin banyak dan sudah tak dapat menampung lagi, dan turunlah hujan deh, atau presipitasi. Karena hujan turun di daratan, maka air akan mengalir ke sungai-sungai dan juga laut, baik di permukaan yang kita kenal aliran permukaan atau runoff, dan juga menyerap ke tanah atau kita sebut infiltrasi. Lalu air akan mengalir ke laut dan menguap lagi. Begitu juga seterusnya, mengulang tahapan yang tadi terjadi. Siklus hidrologi panjang. Jadi pada gambar ini, penguapan tidak terjadi pada danau, sungai, dan laut saja. Tetapi penguapan ini terjadi juga pada salju, geyser, dan makhluk hidup. Penguapan pada badan air seperti sungai, danau, dan laut kita sebut evaporasi. Kalau pada salju dan geyser disebut sublimasi atau menyublim, di mana benda padat akan berubah menjadi gas. Pada makhluk hidup, penguapan disebut transpirasi. Hasil penguapan tadi akan berkumpul membentuk awan, yang kita sebut kondensasi. Lalu, awan dari laut dapat terbawa angin hingga ke daratan, bahkan bisa sampai ke wilayah pegunungan. Adveksi. Saat awan sudah jenuh dan tidak banyak menampung uap air, maka akan turun menjadi hujan. Hujan di daerah pegunungan disebut dengan istilah hujan orografis. Kenapa ya bisa terjadi hujan salju di daerah pegunungan? Itu karena uap udara yang berbentuk gas terjadi pengemunan atau mencair, dan jadilah hujan. Saat di wilayah pegunungan yang tinggi dengan suhu udara yang rendah dan dingin,
uap air tidak mengembun, melainkan mengkristal, sehingga yang turun dari langit tidak cair, melainkan padatan, yaitu salju. Setelah salju turun dan menumpuk akan menjadi glitter. Baik salju atau air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan tanah, lalu sebagian akan diserap tanah atau infiltrasi, sebagiannya mengalir menjadi aliran permukaan atau runoff, dan aliran yang di bawah permukaan tanah kita sebut perkolasi. Aliran air permukaan akan menuju ke laut dan akan terus mengulang tahapan-tahapan tadi. Apa yang akan terjadi bila tidak ada siklus air? Jika tidak ada siklus air, maka tidak akan terjadi hujan. Jika hujan tidak terjadi, maka akan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup dan lingkungannya. Karena tanah, hewan, tumbuhan, manusia, dan lainnya membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan mineral pada dirinya. Dan jika tanah ataupun daratan tidak ada air sama sekali, maka akan mengalami kekeringan dan tanahnya pun tandus. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan breaking news yang sekarang sedang Anda saksikan di layar kaca adalah pantauan udara dari banjir yang merendam tentunya Jakarta, Bogor, Depok, dan juga Bekasi, Jabodetabek, di mana ini diakibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi yang berlangsung mulai kemarin atau tepatnya mulai Selasa sore hingga hari Rabu siang tadi. Proses siklus air mana yang bermasalah ketika terjadi banjir? Masalah pertama yaitu dari proses kondensasi. Karena proses penguapan yang sangat berlebihan, curah hujan menjadi tinggi dan mengakibatkan banjir. Salah satu penyebabnya adalah ITCZ. ITCZ memicu pertumbuhan awan yang sangat cepat, tebal, dan masif. Akibat penguapan dari laut sekitar Pulau Jawa yang sudah menghangat dan menyuplai kelimpahan massa uap air bagi atmosfer di atasnya. Masalah kedua adalah dalam proses infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya atau masuknya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Bisa disebut juga peresapan air. Apabila di suatu daratan semua tanah dilapisi oleh aspal dan semen, maka air akan sulit untuk meresap ke tanah karena terhambat oleh itu semua. Apalagi kalau hujan datang dengan lebat dan lamanya. Ditambah saluran pembuangan air yang dipenuhi sampah akibat dari warga-warganya yang tidak tertib dengan membuang sampah sembarangan ke sungai ataupun ke saluran pembuangan. Lalu air akan ke saluran pembuangan itu. Nah, si air itu nanti dihalangin tuh sama sampah. Nah, habis itu sampahnya menyumbat deh di saluran pembuangan air atau di sungai. Jadi airnya bakal kehambat kan. Habis itu nanti airnya bakal naik, jadi deh banjir. Lebih joroknya lagi kalau misalnya si sampah itu ke bawah tuh pas banjir. Kan jorok ya. Mitigasi bencana banjir. Mitigasi saat terjadi banjir. Pertama, jangan panik. Berusahalah menyelamatkan diri. Kedua, amankan barang-barang berharga. Contohnya seperti surat-surat penting ataupun barang lainnya yang menurut kalian berharga ya. Ketiga, berhati-hati dengan kabel listrik yang masih dialiri listrik atau mematikan aliran listrik. Keempat, mengungsi ke daerah yang aman. Kelima, hindari berjalan dekat saluran air. Takutnya terseret oleh arus air kalian maksudnya. Keenam, jika air masih terus naik, hubungi instansi terkait. Mitigasi setelah bencana banjir. Pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kedua, membuat sumur resapan air. Ketiga, pembuatan drainase yang baik agar air tidak menggenang. Keempat, modifikasi dan membersihkan saluran drainase dan sungai. Kelima,
menyiapkan pompa air untuk penanggulangan banjir di dataran rendah. Keenam, mengampanyekan kebersihan lingkungan. Ketujuh, melarang pembangunan di tepi sungai. Kedelapan, tidak membuang sampah sembarangan, agar nanti sampah itu tidak menyumbat di sungai.